Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Ya. Karena Anda diberi kesehatan pada pagi hari ini, jadi patut kita untuk bersyukur segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua dan berkumpul kembali dalam rangkaian pertemuan mata pelajaran IPS. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya harap satu orang kelas untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Ya teman-teman, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali. Semuanya hadir? Mantap. Baik, adapun materi kita pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Itu poin utamanya, namun penekanan yang akan dibahas itu tentang lembaga sosial. Masih ada yang ingat tentang bentuk lembaga sosial? Coba, ada yang masih ingat? Oke, mungkin untuk konsentrasi ini kita kasih pemanasan dulu. Mohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Menyanyikan lagu kebangsaan itu merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap negara. Maka salah satu bentuk kecintaan negara ini, para pendahulu kita telah menyusun sebuah lagu yang pendek tapi sangat berat. Sebelum kita lanjut ke pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, ada yang masih ingat apa lembaga sosial? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, apa lagi? Ekonomi.
Berarti Anda masih ingat baik materi tentang lembaga-lembaga sosial. Dan sekarang adapun uraian materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang apa sih lembaga sosial. Supaya tidak rancu, Anda lebih memahami seperti apa itu lembaga sosial. Terkadang kita memahami, melihat, tahu, tapi kita tidak tahu namanya. Melihat, pernah memegang, pernah terlibat, tetapi tidak mengetahui bahwa itu adalah lembaga sosial. Kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat saya ambil contoh. Ini kertas. Nah, kertas dong. Anda pernah lihat ini kertas? Anda pernah. Tapi ketika ditanyakan dalam nama bahasa Inggris, Anda tidak tahu. Ya tidak? Ya, Pak. Apa kertas bahasa Inggrisnya? Paper. Nah sekarang terkadang kita melihat, mendengar itu, tetapi untuk mengungkapkan definisi daripada sesuatu itu susah. Kenapa? Kenapa? Gudang kosakata terbatas. Misalnya, saya ambil contoh. Ini. Apa itu? Saya kasih ambil besar-besar dulu. Yang besar, yang paling susah dibuatnya, tapi mungkin Anda mengerti. Apa itu kelas? Ruangan? Itu loh, ruangan. Apa itu putih? Apa itu putih? Putih. Apakah hitam tidak bersih? Bersih. Terus kenapa putih tidak katakan bersih? Apakah yang suci itu adalah yang suci? Habislah kosakata kita. Padahal Anda pakai warna putih, tapi tidak tahu itu apa arti warna putih. Nah, begitu pun tentang lembaga sosial. Anda tahu ada desa, ada DPR, ada polisi, tetapi tidak pernah memahami sebelum dijelaskan bahwa itu termasuk dalam bentuk lembaga sosial. Maka supaya tidak ada kekeliruan, kita akan membahas dulu itu apa lembaga sosial. Setelah kita mengetahui ternyata lembaga sosial itu memiliki fungsi umum. Lembaga sosial ada fungsinya. Kalau ada fungsi umum, nanti ada istilah dalam fungsi umum dan fungsi khusus. Ada fungsi dapat terlihat, ada fungsi yang tersembunyi atau fungsi laten. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Baik, pertama berkenaan dengan lembaga sosial. Seperti pertemuan sebelumnya, saya sering menyatakan bahwa untuk menyalurkan segala bentuk daripada hasrat kita tentu membutuhkan sebuah wadah. Untuk memasak nasi dibutuhkan apa? Wali, apalagi? Periuk, apalagi? Panci, apalagi? Ya, segala macam itu dibutuhkan untuk menjadi suatu masakan yang enak. Tidak akan bisa masak tanpa kompor atau api. Atau api. Kompor atau api. Api tidak menyala kalau tanpa kayu dan minyak atau gas. Maka semua komponen ini harus dipenuhi. Begitupun dalam pemenuhan kebutuhan kita. Kita ini selalu
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita tidak memenuhi kebutuhan, maka akan terjadi kepincangan. Misalnya, penting tidak pendidikan. Apakah orang yang tidak pendidikan akan mati? Tidak. Mana yang lebih penting, pendidikan dengan makanan? Makanan. Kenapa? Kalau tidak makan, mati. Kalau tidak berpendidikan akan bodoh. Mana yang lebih Anda pilih? Mati atau bodoh? Hah? Bodoh atau mati? Bodoh apa mati? Ada orang yang belajar sampai mati. Kalau belajar sampai mati. Ada orang yang mati sampai belajar. Ada yang mati sampai belajar. Artinya bahwa kita ini dihadapkan dengan sebuah pilihan, lembaga sosial. Nah sekarang supaya kita tidak mati dalam kebodohan, ada yang mati karena bodoh. Ya, dia mati karena bodoh. Sudah tahu racun diminum. Ya. Sudah tahu itu bahan berbahaya masih minum. Sudah tahu itu mengancam hidupnya masih melakukan. Sudah tahu pegang HP jaraknya 30 cm malah mepet di sini. Itu bunuh diri secara perlahan. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan ini, maka otomatis menuntut kita untuk memenuhi semua kebutuhan. Baik, selanjutnya itu ada 3 uraian materi yang akan kita bahas secara bersama. Setelah Anda mengetahui apa-apa yang akan kita pelajari, otomatis ada tujuan yang hendak kita capai. Selalu kita punya tujuan. Ketika Anda makan, tujuannya untuk kenyang. Ketika Anda datang sekolah, tujuannya untuk apa? Belajar. Ketika Anda belajar, ada tujuannya. Apa yang akan dicapai? Guru tidak bisa Pak langsung kasih materi tidak tanpa tujuan. Karena nanti dari 3 ini, dari 4 ini yang akan jadi soal dalam nanti latihan atau ulangan. Guru tidak bisa memberi soal di luar daripada ini, karena ini sedang dibahas. Apa tujuannya? Harapannya kita bersama setelah diteliti, ternyata tujuannya pertama setelah kamu mempelajari, Anda dapat apa? Menguraikan tentang lembaga sosial dengan benar. Pahami itu dengan benar, walaupun dengan kata yang terbatas. Selanjutnya adalah menjabarkan fungsi-fungsi lembaga sosial secara umum dengan tepat. Misalnya lembaga pendidikan fungsinya seperti apa? Jangan lembaga pendidikan fungsinya reproduksi. Bahaya, berarti Anda datang buat anak di sini. Atau lembaga pendidikan fungsinya untuk apa? Untuk mendapat penghasilan. Nanti Anda datang bawa kue, bawa ikan di sini, datang jualan. Jadi harus tahu bahwa fungsi lembaga sosial itu seperti apa. Banyak kita ini tidak tahu fungsi di masyarakat. Siswa bukan lagi fungsinya sebagai pelajar, mengajar lagi. Guru mengajar, dia lagi beribut di belakang. Tapi bukan berarti Anda harus duduk diam. Selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi lembaga sosial dengan benar. Anda dapat mengelompokkan, misalnya contoh, kalau menghasilkan uang itu kira-kira fungsi dari lembaga apa ya? Ekonomi. Kalau misalnya saya membutuhkan teman hidup, saya masih bujang, maka lembaga apa yang saya butuhkan? Keluarga. Ketika seorang tua itu memberikan perlindungan sama kamu dengan penuh kasih sayang, maka itu Anda dapatkan dari lembaga apa? Keluarga. Jangan minta ke lembaga hukum, pergi cari itu di mana jual kebahagiaan.
kebahagiaan. Adakah yang menjual kasih sayang? Kalaupun ada, berapa harganya uang ini? Tidak. Karena kebahagiaan itu tidak pernah dapat dari uang atau ekonomi. Tidak bisa didapatkan dari sekolah. Anda dapat datang ke ibu guru. Ibu, berilah aku kebahagiaan dan kasih sayang. Tidak bisa. Yang Anda dapat dari apa? Dari keluarga. Jadi setelah itu Anda dapat berdiskusi dengan teman-teman, cari solusi dari permasalahan yang akan ditampilkan. Coba untuk membahas bersama. Ingat, satu batang lidi tidak akan mampu mengangkat kotoran. Semakin banyak lidi, maka semakin banyak yang akan diangkat. Begitupun dalam permasalahan kehidupan kita. Kita jangan pernah itu berdiam diri memendamkan perasaan yang apa yang bergelut dalam hati. Cobalah untuk berbagi rasa, berbagi kebahagiaan. Selanjutnya adalah Anda dapat mempresentasikan. Selanjutnya kita masuk ke poin teknik penilaian. Otomatis sama seperti biasa, teknik penilaian kita tetap ada di 3. Pertama, kedua, pengetahuan, ketiga, keterampilan. Sudah paham seperti apa penilaiannya? Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau bertanya lagi seputar lembaga-lembaga sosial. Pemahaman kamu ini kira lembaga sosial yang ada di desa kita ini apa saja? Lembaga Politik, contohnya pendidikan, agama, hukum. Kalau hukum di mana? Tidak ada. Nah sekarang, menurut kamu, kalau kamu tidak punya lembaga keluarga, bagaimana jadinya? Tidak akan hidup. Kenapa? Tidak ada yang bereproduksi, tidak ada yang menghasilkan. Maka bapak butuh mama, mama butuh bapak, anak butuh bapak, bapak butuh anak. Kenapa? Untuk digendong, untuk meneruskan keturunan, reproduksi, menghasilkan kembali. Selain itu apa? Selain sebagai faktor reproduksi, juga sebagai apa? Kasih sayang. Coba bayangkan saja kalau bapak dan mama mau meninggal. Bayangkan saja dalam hati kamu, bagaimana nasib kamu? Apa kamu masih bisa sekolah? Bersyukur orang yang memiliki komplit bapak dan mamanya. Ini tidak. Marah sudah. Capek sudah saya. Capek. Pakai bayar pak kalau disuruh. Nuraida, coba kau bawa sensor nak. Sensor mulai sudah dia alasan begini. Coba begini. Nuraida, coba kamu ke sana nak pergi beli ada baju baru bapak beli di sana. Woi, tidak omong kedua kali hilang sudah mukanya. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini akan hidup selalu bersama. Ingat baik-baik, bapakmu sebelumnya tinggal dengan mamamu. Begitupun mamamu tinggal dengan kakekmu. Kan begitu? Tapi ketika mereka memilih untuk hidup bersama, tanggung jawab bersama, membentuk keluarga atau lembaga keluarga, maka mereka satu yang pergi, satu yang menangis. Jangan pernah tinggalkan aku. Kamu telah berjanji untuk hidup teman. Begitupun dalam keluarga dengan anak. Orang tua sakit sedikit saja anak sudah pusing. Anak saya ini begini, begitu. Jadi harapan saya, anak-anak ingat baik bahwa peran orang tua dalam pembentukan keluarga itu sangat tinggi. Jangan sampai ada yang merasa menyesal dilahirkan dalam keluarga. Ada yang pernah menyesal? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa tidak dilahirkan dari anaknya Jokowi? Pasti pernah ada yang terpintas. Ketika lihat yang satu punya mobil, punya sepeda motor, coba saya punya bapak itu, pasti saya bahagia. Atau ada yang pernah menyesal karena hidup pesek? Tidak pak.
bersyukur kalian yang hidup pesek atau kita yang hidup pesek ini, karena kita ada hidup pesek makanya ada hidup mantul. Bersyukur yang keriting, makanya ada yang lurus. Begitupun yang hitam. Ada yang putih di sini. Nah, yang putih kamu harus bersyukur sama yang hitam. Seandainya semua putih, bulu matamu putih, gigimu putih, matamu putih semua, itu bayangkan saja. Ya, begitupun dengan bersyukur ada warna putih. Setidaknya kamu gigimu putih, bagaimana kalau gigimu hitam? Apalagi warna kuning. Itu sangat sebab. Tidak akan ada yang merasa risih kalau seandainya semua kita di warna hitam semua. Jadi tidak pusing-pusing itu orang tua itu membeli baju. Kenapa? Lihat, bayangkan saja sapi itu warnanya merah coklat semua. Tidak pernah dibelikan baju oleh orang tuanya. Sama. Baik. Simak video berikut. Ini berkaitan dengan lembaga sosial. Lembaga sosial. Tiap syarat dan ciri lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Syarat yang ketiga adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal beberapa tingkatan norma, yaitu 1. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dan teguran. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. 3. Tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 4. Adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. 5. Hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat.
Hukum berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi tegas berupa kurungan penjara dan denda sesuai ketentuan pengadilan. Aturan-aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, keputusan Presiden, peraturan Presiden, dan lain-lain. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki simbol. Simbol difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, gabungan gambar dan tulisan, serta bendera. Contoh, logo Tepuri Handayani yang merupakan simbol dari lembaga pendidikan. 3. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh, lembaga pendidikan seperti sekolah terdapat peraturan tertulis yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah, misalnya siswa harus menghormati guru. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Contoh, lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Contoh, TNI membeli berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Yang terakhir adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Sebagai contoh, di sekolah terdapat norma dan tata kelakuan yang diberlakukan kepada seluruh warga sekolah agar dipatuhi. Baik, demikian video tadi. Sebelum kita lanjut ke pengerjaan diskusi kelompok, saya mau bertanya dulu berkaitan dengan beberapa tampilan video. Apa yang Anda dapatkan dari video tadi? Materi-materi yang telah disampaikan apa saja? Coba satu orang, apa? Inaya? Ya, jawab. Coba. Mulai dah. Makanya catat dan ingat kembali ya. Coba. Lembaga sosial. Tian, syarat, dan ciri lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa yang kalian dapat dari sini? Lembaga sosial. Apa? Digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang katanya bahwa tadi lembaga sosial itu memiliki ciri-ciri. Apa saja? Pertama, hukum. Ciri-cirinya apa? Ayo. Apa ciri-cirinya? Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka bersikap atau berperilaku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang mengganggu kemenuhan selanjutnya. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Oke. Ada berapa ciri-cirinya tadi? 6. Nah, apa yang pertama? Memiliki tingkat kekekalan. Apa ini kekal? Apa itu kekekalan?
Tadi artinya bertahanlah lama. Misalnya contohnya apa? Seperti ciri-cirinya lembaga itu bertahanlah lama. Tidak bentuk hari ini besok bubar. Contohnya lembaga apa? Ya, contohnya gampang saja contohnya. Misalnya lembaga pendidikan. Pendidikan itu berlangsung terus menerus. Apalagi? Keduanya apa? Ciri yang kedua. Memiliki simbol. Contohnya apa? Jangan kita pikir yang jauh-jauh, yang ada di tengah masyarakat kita saja, Pak. Simbol untuk beri hadiah. Jadi yang akan kita diskusikan nanti tentang apa? Tentang bentuk-bentuk lembaga. Oke, nanti kita untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk lembaga. Setidaknya nanti ada berapa lembaga ini? Ada 4 atau 5? 5 saja. Sosial. Lembaga sosial itu ada yang pertama lembaga apa? Ekonomi. Kedua hukum, agama, politik. Nah, berarti ada. Nah, nanti yang akan kita bahas. Nanti yang Anda cari tahu itu yang berkaitan dengan apa fungsi dari lembaga-lembaga itu. Misalnya lembaga hukum fungsinya apa, lembaga yang lain itu fungsinya apa. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Oke. Kalau masih ada kurang, silakan atur tempat duduknya. Kalau nyaman seperti ini. Nyaman. Silakan. Itu di LKPD itu ada 5 berdasarkan gambar yang ada di LKPD itu. Untuk lebih jelas gambarnya, perhatikan layar depan. Itu gambar pertama itu lembaga apa? Rahasia kalian yang sebut. Gambar pertama lembaga apa? Silahkan diisi interaksi antara siapa dengan siapa. Gambar kedua ini antara siapa dengan siapa. Gambar ketiga ini antara siapa dengan siapa, menghadirkan apa, menghadirkan lembaga apa maksudnya? Ya, silakan dikerjakan. Waktu untuk mengerjakan saya kasih waktu 1 soal 3 menit lah, berarti 3 kali 5 15 menit. Setelah itu Anda boleh presentasikan per kelompok di depan. Oh ya, tolong.
Kalau tidak dipahami silakan ditanyakan. Ikuti saya. Kalau supaya dicatat panjang-panjang, ada contohnya, coba. Boleh. Ingat, jangan lupa tulis nama kota kelompok ya. Jangan sampai nanti saya lupa lagi. Hah? Iya, sampai dulu. Dipercepat kerjanya, tinggal 10 menit lagi.
Ada yang sudah? Ya, silakan kerja.
Kelompok satu ada yang sudah? Ya. Terus tuh, kau pegang dulu begini, kau pegang begini, kau tahan, simpan simpan. Kau pegang begini begini. Ya, ada yang sudah? Kerja dengan teliti.
Stop sudah Pak. Ya, stop sudah Restu. Ya. Coba kirim ke saya sebentar. Tinggal beberapa menit lagi. Pak, sudah Pak. Ya sudah. Ya. Boleh. Tunggu sebentar. Yang akan presentasi silakan masuk ke depan. Kelompok 1 ya, silakan.
Yang lain perhatian, sambil kerja juga silakan sambil kerja tapi didengar baik-baik apa yang disampaikan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, mohon perhatiannya. Nomor 1, kebutuhan harus mempunyai guru dan murid. Interaksi sosial, belajar mengajar antara guru dan murid. Lembaga sosial, pendidikan. Nomor 2, kebutuhan harus ada penjual dan harus ada pembeli. Interaksi sosial, pembeli dan penjual. Lembaga sosial, lembaga ekonomi. Nomor 3, kebutuhan harus memiliki DPR, DPRD dan lain-lain. Interaksi sosial, masyarakat dan DPR, DPRD. Lembaga sosial, lembaga politik. 4, kebutuhan suami istri harus memiliki keturunan. Interaksi sosial antara suami dan istri. Lembaga sosial, lembaga keluarga. 5, kebutuhan harus memiliki adat istiadat yang berlaku di agama. Interaksi sosial, pernikahan. Lembaga sosial, lembaga agama. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Coba ulang kembali jawaban nomor 3. Nomor 3. Kebutuhan harus memiliki DPR, DPRD dan lain-lain. Interaksi sosial masyarakat dan DPR atau DPRD. Lembaga sosial, lembaga politik. Ada lagi? Ada tanggapannya? Ada Pak. Ya, silakan. Lembaga ini dan jelaskan nomor 5. Jelaskan itu yang nomor 5 itu. Apa? Lembaga apa ini? Lembaga agama, ya silakan. Kebutuhan akan apa? Harus memiliki adat istiadat yang berlaku di agama. Sosial, pernikahan, dan lembaga sosial, lembaga agama. Ada yang mau menambahkan temannya? Naya, silakan. Mau menambahkan? Siapa lagi di samping ini? Oh, tidak perlu. Letiari, Bisa diperiksa. Bisa. ada? Tidak ada Pak. Nuraida, ada? Terus siapa yang masuk? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang nanti akan diluruskan seperti apa 5 lembaga ini. Setidaknya Anda sudah berani untuk tampil di depan, ya sudah lumayan lah. Walaupun masih ada yang perlu diluruskan. Silakan tutup. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok 1 yang telah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan
interaksi sosial murid dan guru, lembaga sosial, lembaga pendidikan. Nomor 2, kebutuhan politik, interaksi sosial, DPR, MPR dan masyarakat, lembaga sosial, lembaga politik. Kebutuhan menjual barang, penjual dan pembeli, lembaga sosial, lembaga Bagus. Ya. keluarga, kebutuhan keluarga, interaksi sosial, suatu keluarga, lembaga sosial, lembaga hukum, Polri dan masyarakat, lembaga sosial, lembaga hukum. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Ini ya, angkat tangan ya. Silakan. Coba ulangi lagi hasil. Coba ulangi lagi nomor 3. Apa nomor 3 itu? Lembaga Kebutuhan menjual barang, interaksi sosial, penjual dan pembeli, lembaga sosial, lembaga ekonomi. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan atau gimana? Silakan. Ya. Coba ulang kembali jawaban nomor 5. Kebutuhan hukum, interaksi sosial, TNI, Polri dan masyarakat, lembaga sosial, lembaga Ada yang mau menambahkan yang lain, teman-teman ini? Masih ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit sudah ada menunjukkan bahwa Anda sudah sedikit paham apa yang berkenaan dengan lembaga pendidik. Selanjutnya akan diluruskan nanti seperti apa. Bukan salah, tapi akan diluruskan. Untuk penampilan 2 kelompok yang telah berdiskusi di depan. Ya, kami beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Belum? Ya, silakan yang lain maju sudah. Dari depan. Siapa yang berapa orang yang tampil? Tampil semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kali, mohon perhatiannya. Nomor 1, kebutuhan sekolah, interaksi sosial murid dan guru, lembaga sosial, lembaga pendidikan. Nomor 2, kebutuhan politik, interaksi sosial, pedagang dan pembeli, lembaga sosial, lembaga ekonomi. Nomor 3, politik, kebutuhan politik, interaksi hakim dan sosial, saksi, Ya. lembaga politik. Kebutuhan kasih sayang, interaksi sosial orang tua dan anak, lembaga sosial, lembaga keluarga. Bagus. Bahasa seleksi suaranya. Nomor 5, kebutuhan adat istiadat, interaksi sosial, pernikahan, lembaga sosial, lembaga agama.
saja hasil diskusi kami, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Coba ulangkan jawaban nomor 5. Jawaban nomor 5. Adat istiadat pernikahan lembaga agama. Coba ulangi dan jelaskan nomor 3. Nomor 3. Kebutuhan politik, interaksi sosial, hakim dan saksi, lembaga sosial, lembaga politik. Coba ulangi kebutuhan, interaksi sosial dan lembaga sosial dari nomor 4. Kebutuhan, Jangan tegang kelompok 3 ini. Ya. kebutuhan kasih sayang, interaksi sosial, orang tua dan anak, lembaga sosial, lembaga keluarga. Coba jelaskan jawaban nomor 2. Kebutuhan politik, interaksi sosial, pedagang dan pembeli, lembaga sosial, lembaga ekonomi. Coba jelaskan nomor 4. Kebutuhan kasih sayang, interaksi sosial, orang tua dan anak, lembaga sosial, lembaga keluarga. Ada lagi? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang telah menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nanti juga tetap akan diluruskan seperti apa jawabannya. Tidak ada yang salah, hanya perlu diluruskan dan dipertegas. Silakan ditutup. Mungkin saja hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh, sudah semua? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke beberapa langkah pembelajaran berikutnya, saya minta satu orang atau dua orang untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok pada pagi hari ini. Silakan. Kelompok siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok 1, ya silakan. Lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Terus ada yang menambahkan? Lembaga sosial merupakan apa? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Kelompok 2, ada yang mau menambah simpulannya? Ya, silakan. Empat tingkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Satu cara, norma yang menuju kepada satu bentuk perbuatan saksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Dua, kebiasaan, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bentuknya sama. Tiga, tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Empat, adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan menjadi kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, aksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Ada yang mau menambahkan? Kelompok 3. Baik. Selanjutnya saya mau tanya, bagaimana menurut kamu tentang proses pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan menurut kamu atau tidak? Kenapa menyenangkan? Bisa apa? Bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terus apa lagi? Bisa menyimpulkan materi. Berarti sedikitnya untuk pertemuan kali ini Anda sudah ada keberanian. Perlu saya ingatkan kembali bahwa tidak ada yang salah,
tidak ada yang salah. Tetapi kita ini hanya dibuntuti oleh rasa takut yang berlebihan. Ya, ini ya. Takut itu ketika takut bertanya maka sesat di jalan. Takut meminta mati kelaparan. Takut mengungkapkan akan rasa sakit hati. Baik. Selanjutnya biasa pemanasan sebelum saya meluruskan materi ini, kita sebaiknya apa dulu? Ice break. Dari mana tadi? Saya lihat dulu. Ya, silakan berdiri. Berdiri ya. Oke, silakan berdiri. Kita menyanyikan apa? Yang kiri-kiri. Yang kiri, 1, 2, 3. Dari yang panas sedikit. Mana? Ini. Bisa. Masih ingat yang ini? Kurang panas juga. Ya. Oke, sekali lagi sebelum saya meluruskan materi. Oke, silakan duduk manis. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ditanyakan. Bagi yang tidak mengerti, jangan dibilang mengerti saja, tetapi tidak mengerti. Baik, coba lihat di layar. Kita bicara dulu tentang materi lembaga
Yang dikatakan bahwa lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Keseluruhan dari sistem norma. Apa itu sistem norma? Sistem aturan berdasarkan tujuan dan fungsi. Contohnya, tujuan didirikan sekolah adalah apa? Untuk untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka fungsinya adalah fungsi pendidikan, yaitu mentransfer ilmu. Selain menerima, juga memberi. Guru sebagai yang mentransfer ilmu, siswa sebagai penerima ilmu. Selain daripada itu, banyak hal yang didapatkan daripada fungsi lembaga pendidikan. Syarat-syarat lembaga sosial itu, yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat yang menerima norma tersebut. Terima aturan. Tidak bisa dikatakan sebagai misalnya lembaga keluarga. Kalau aturan di dalam keluarga itu tidak dipenuhi. Setiap anggota keluarga, setiap lembaga keluarga itu punya aturan tersendiri. Misalnya ada yang di rumahnya setiap pagi harus bangun jam 5. Setiap anak harus seperti ini, harus cuci piring, cuci baju. Itu pembagian kerja. Bapak punya piring besar, kalau anak kecil. Ada perbedaan di dalam keluarga. Itu aturan sudah disepakati. Walaupun bapak tidak pernah minta, sepakat tidak kalau saya punya piring. Dengan cara perlakuan orang tua kalian, mau menyediakan piring yang begitu besar untuk bapakmu, itu sudah bisa menjelaskan bahwa ada aturan yang tidak tertulis. Ada aturan yang tidak tertulis yang dilakukan oleh anggota keluarga. Atau misalnya aturan lembaga pendidikan. Semua anggota lembaga pendidikan ini dalam hal ini adalah siswa dan guru menerima aturan. Wajib siswa datang jam 7. Tidak ada jam 7 di sekolah. Sepakat semua. Dan diterima ketika Anda masuk pertama datang ke sekolah, kepala sekolah atau pihak sekolah memberikan suguhan aturan. Kalau mau sekolah di sekolah ini aturannya. Senin, Selasa, putih biru. Ya tidak? Atau tidak pernah ada aturan begitu di sekolah? Rabu, Kamis, baju pramuka. Jumat, Sabtu, olahraga. Sudah jelas aturan dan disepakati bersama. Kapan disepakati bersama? Setelah Anda siap untuk masuk ke lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah norma tersebut menjiwai seluruh warga dan sistem sosial. Menjiwai, dihayati oleh kita. Kenapa? Karena ada aturan, norma itu dipatuhi, dijiwai. Aturan itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi. Jangan hanya tempel besar-besar. Wajib datang jam 7, datang jam 9. Nah, ini tidak menjiwai. Setiap siswa memakai pakaian lengkap, mulai dari yang putri jilbab sampai sepatu. Anda datang tidak pakai sepatu, pakai sendal. Nah, ini tidak menjiwai aturan. Aturan itu tidak hanya untuk dipajang, lebih-lebih dipatuhi. Selanjutnya adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Sudah jelas, kalau terlambat dari jam 7 sanksinya apa? Misalnya sanksinya catat dulu guru. Siapa yang tidak datang tadi? Dia terlambat. Apa sanksinya? Bersihkan halaman sekolah jangan terlambat. Atau apa lagi? Misalnya tidak mengerjakan tugas. Ya biasa sanksi kasih nilai 0. Itu sanksi administrasi. Misalnya Wahyudi aturan sekolah wajib datang setiap hari
dia datang Senin Kamis, ya sanksinya ya tidak naik ke kelas. Kenapa? Republik ini tidak membutuhkan orang yang begitu cerdas. Yang dibutuhkan adalah orang yang rajin. Biar kamu kayak orang profesor, kayak Albert Einstein, cerdasnya mengalahi Habibie. Bisa apa saja, tapi datang sekolah Senin Kamis. Gak tau, pintar ceramah, pintar mengaji, sholatnya 1 kali 1 tahun tunggu lebaran. Tapi juga tidak boleh bodoh, tidak juga blow on kita. Jangan karena biar sudah yang penting saya ini rajin saja biar tidak belajar. Harus dibalik, walaupun tidak terlalu pintar, tapi kalau kita rajin, maka itu lebih baik daripada pintar ngomong tidak pintar melakukan. Nah. Baik, selanjutnya itu syarat lembaga studi sosial. Poin berikut, ada 4 tingkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah cara. Cara ini misalnya cara makan. Ada yang tidak, yang sanksi kamu, yang pukul kamu kalau kamu salah duduk makan? Iya, Pak. Tidak ada tak? Ya. Makan tangan kiri, paling makan pakai tangan kiri. Atau cara duduk. Maka biasanya perempuan kalau duduk makan itu duduknya melipat baik-baik. Ya. Kenapa? Karena itu cara bagaimana kamu paling orang hanya bikin gosip. Duduknya Aulia lihat. Kayak bukan perempuan. Ya. Makan pakai tangan kiri. Tidak ada sanksi, hanya copot orang. Selanjutnya adalah kebiasaan. Setelah kita melakukan dengan begitu terus, maka akan menjadi kebiasaan dalam berkeluarga. Misalnya sudah terbiasa bangun pagi, maka Anda akan kemanapun akan selalu bangun pagi. Setelah itu kebiasaan dilakukan terus menerus, maka ini akan menjadi tata kelakuan. Itu terus yang kita lakukan. Nah, tata kelakuan ini, misalnya kamu sudah ke tingkat yang lebih tinggi. Tahu tata kelakuan? Hah? Ini di bawah adat istiadat. Di bawah adat istiadat. Kalau adat istiadat itu ada aturannya. Kalau tata kelakuan ini bagaimana kamu melakukan tingkah laku di tengah masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa tertib di rumahnya, sampai di tengah masyarakat juga akan tertib. Tidak mungkin kamu bangun pagi dari rumah sudah biasa bangun pagi, olahraga sedikit, makan, minum, bangun sekolah. Begitu kamu nanti sudah sampai ke tempat kerja, itu terbiasa. Orang yang tertib dalam keluarga itu pada saat melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah akan terbiasa. Tapi kalau ada sudah yang bangun pagi jam 10 sampai jadi guru, nanti dia jadi juga pergi sekolah jam 11. Mana siswa? Ternyata siswa sudah pulang. Kenapa? Karena memang didik dari keluarganya itu seperti itu. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini banyak. Contoh, ya seperti apa ya biasanya? Adat istiadat. Menikah, misalnya adat orang Bajo pukul gendang. Ada aturan jelas. Ada aturan di dalam lembaga masyarakat itu yang mewajibkan kita untuk melakukan ritual adat. Atau misalnya seorang perempuan adat, jadi aturan adat, tidak boleh duduk berduaan dengan laki-laki di gelap-gelap. Nah, kalau kedapatan bagaimana sanksi? Nikah. Ya Pak Yuri? Atau ada aturan adat ini, setiap pesta wajib memakai pakaian ini. Misalnya kita menggerai di
daerah Manggarai ini ada penso sombe. Itu adalah adat istiadat. Selain dari kelima ini, ada salah satu yang terakhir yang dilupakan ini adalah hukum. Nah, ini yang lebih berat. Hukum itu atau aturan itu biasanya yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Misalnya, si Rehan ketangkap pencuri mobil orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Sekian tahun sekian, Rehan dihukum penjara. Atau si Opel ini curi telur ayamnya si Inaya, ketangkap oleh si Rangga yang kebetulan minum pada saat itu. Maka sanksinya jelas tertulis. Ada juga aturan hukum yang tidak tertulis. Ya, itu yang lebih berat itu. Biasanya sanksinya lebih berat. Apa lebih beratnya? Gosip. Nah, siapa yang pernah gosip? Aida. Yuri Pak. Semua perempuan. Ya laki-laki Juga. Laki satu. Laki-laki juga. Bukan hanya perempuan. Bukan hanya perempuan. Iya Pak, semuanya Pak. Pak gosip. Baik. Ya. Jadi aturan terakhir itu adalah hukum. Hukum ini kalau di instansi pemerintah atau di lembaga kenegaraan ada mulai dari tingkat yang menegakkan hukum, yaitu polisi. Setelah itu hakim, jaksa. Ini adanya di pengadilan. Yang terakhir di MK, Mahkamah Konstitusi. Misalnya Inaya ada kasus apa? Penggelapan 3 ekor ayam. Ayam ini ayam bebek tunggu. Dilapor, misalnya buat usaha, kita ambil contoh lembaga ekonomi. Bangunlah koperasi apa? Simpan pinjam. Modal berapa? 500 juta. Ketua Inaya, Bendahara Wahyu. Setelah berjalan sekian tahun, koperasi bangkrut. Ternyata dikorupsi sama ketua koperasi dan benar. Akhirnya CUP ini lapor kepada Rangga yang kebetulan pada saat itu penyidik Polres. Setelah berkas ini dorong, ini aturan ini. Oh, bilang, Pak, kita temukan di mana? Limpahkan ke kejaksaan. Kebetulan pada saat itu adalah Aulia, kejaksaan. Woi, hakimnya si Andi. Putusan memutuskan Andi bilang bahwa berdasarkan hasil temuan, berdasarkan BAP dan segala macam, diputuskan si Inaya dengan Yuli dihukum 5 tahun penjara. Masuklah ke lembaga pemasyarakatan atau penjara. Ketua penjara si Jawa, kepala sipil Rehan. Sampai di sana dididik. Oh, diajar bebas. Kamu Inaya tidak boleh korupsi. Begitu dalam penjara itu, ya selain disubit-subit juga oleh polisi. Jadi, nah sekarang lembaga-lembaga hukum itu yang pada dasarnya jelas atau aturannya. Bagaimana lembaga yang tidak tertulis? Lembaga hukum yang tidak tertulis itu biasanya lembaga-lembaga adat. Misalnya, kalau kamu ketahuan mengintip orang, tidak ada tulis denda. Barang siapa yang mengintip anak gadis orang dihukum 10 tahun penjara atau denda 5 ekor kambing, tidak ada. Paling-paling datang sudah misalnya Haji Andi Sahri. Dia kebetulan kepala suku. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Masa anak saya dengan si Nur Aida diintip oleh suku ini. Hukumannya apa? Denda 10 ekor kambing. Bayar. Nah, itu biasanya hukum adat.
Atau misalnya ada yang berkelahi di kampung karena faktor keluarga bapak bulu ini berkelahi antara si Rangga dengan si Upi. Buka. Siapa yang salah? Oh, setelah dulu. Begini Pak, saya kan mau beli kambing. Terus dia membuat kebun. Saya bilang, pagar kebunnya. Dia bilang, tidak, kambing kau nikah. Akhirnya saya tidak pagar kambing, dia makan jagung saya. Terus datang saya bunuh kambing dia. Dia marah, akhirnya kami berkelahi. Mana kambing? Baru rencana. Kebun juga baru rencana mau dibunuh. Tapi berkelahi sudah bagus. Kalau begitu kalian ini begini saja. Kalian ini sampai error. Ya, berdiri matahari. Supaya tidak menyakitkan dia. Berdiri matahari. Tegas ini Andi. Kepala dusun, misalnya dia sudah pindah ke Batu. Kepala dusun di sana. Karena istrinya orang di sana. Yang punya bengkel sana. Oh, tegas ini. Berdiri kalian lakukan. Berdiri sudah hukum dengan dalam. Sudah itu. Pak, kami sudah ya berdiri saja. Padahal masih jemur. Sudah tidak. Pokoknya kita tidak boleh berdiri lagi. Nah, ini biasanya yang berlaku di masyarakat. Tidak ada yang ditulis. Tetapi hukuman yang paling berat adalah dosa. Kita ini lihat orang yang pakai baju pendek. Jangan coba-coba pakai pesta 2 kali baju itu. Baju pestanya kan kemarin itu. Pakai lagi itu. Ya tidak? Lihat saja hidung orang pesta sedikit. Hidungnya memang pesta. Itu biasa terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Langsung tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Saya lanjutkan. Fungsi lembaga sosial secara umum itu adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Jadi fungsi lembaga sosial lembaga pendidikan memberikan pedoman untuk siswa dan guru bagaimana bertingkah laku. Atau dalam keluarga fungsinya bagaimana berhubungan satu sama lain. Soalnya dalam menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi lembaga keluarga itu atau lembaga sekolah itu selalu mengajarkan kita untuk saling hidup rukun. Begitu dalam keluarga. Dan selanjutnya adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Jadi lembaga-lembaga sosial itu memberikan pedoman kita bagaimana kita bersikap dan bertata laku. Misalnya keluarga, anak, kamu tidak boleh jalan keluar malam, awas masuk angin. Kalau masuk angin nanti kamu sakit. Itu dikontrol oleh orang tua. Jangan begini nanti anak jangan keluar malam, gaul mama. Mama, saya bengkak pukul orang, gaul anak. Jadi orang tua itu bukan menekan Anda supaya Anda tidak bisa berkembang, tetapi di zaman yang serba penuh kecurigaan ini hati-hati. Jangan karena Rehan dengan Jawa ini adalah sepupuan terus kalian bisa tidur bareng. Ingat sudah besar. Harus ada pengendalian dalam keluarga sehingga anak-anak usia kalian ini banyak pelecehan segala macam itu bukan dilakukan oleh orang Jawa, oleh saudara kandung, oleh bapak kandung, oleh tetangga, oleh guru, oleh siswa. Guru dilecehkan oleh siswa dilecehkan oleh guru. Guru perempuan dilecehkan oleh siswa laki-laki. Siswa laki-laki, siswa perempuan dilecehkan oleh guru. Tidak ada yang dapat kita percaya. Yang kita percaya adalah diri sendiri. Bagaimana caranya? Jangan pernah memberikan kesempatan orang untuk bisa melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Kalau kamu sudah datang dengan pakaian di atas paha semua bajuan, waduh, monyet saja yang tidak ada atas sudah bantu dia, Pak. Supaya Anda begini. Kenapa dalam keluarga itu butuh pedoman-pedoman seperti itu? Betul. Setan itu semakin canggih, sama canggihnya dengan manusia.
dia akan ikuti perkembangan manusia. Paham Ade? Ade, di mata kamu itu ada setan. Kenapa? Misalnya, nonton HP terus tidak pernah mau belajar. Karena cara yang paling jitu untuk merusak akhlak manusia itu adalah melalui mata dulu. Lihat. Ketika mata sudah nyaman dengan sesuatu yang buruk, maka tertanam di hati. Kalau kita sudah melihat, lekat sudah di otak. Kalau sudah lekat di otak, mulai sudah menghayal. Kalau sudah menghayal, gawat. Saya selalu ingatkan, betul di lingkungan kita tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana di kota besar? Apalagi suatu saat Anda ini kan akan berangkat ke kota besar, pergi kuliah. Lihat model polos begini mulai sudah kita ajaran ke sana. Sampai di sana dibawa dalam kamar. Mau teriak takut PRT, tidak teriak habis masa depan. Mau tidak menyesal. Tidak ada penyesalan. Makanya hidup itu jangan terlalu lurus-lurusan saja dengan orang lain. Baik, kita lihat fungsi keluarga itu ada reproduksi, otomatis menghasilkan keturunan. Yang kedua, proteksi. Proteksi ini adalah perlindungan. Orang tua berkewajiban untuk melindungi anak. Jangan sampai orang tua tidak melindungi anak. Secara fungsi ekonomi. Ekonomi adalah memenuhi kebutuhan secara ekonomi. Orang tua berkewajiban membeli baju kalian. Jangan sampai Anda tidak pakai baju. Fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini adalah mengajar sesuatu yang baik. Anak kalau sudah besar, yang perempuan pakai baju perempuan, yang laki-laki pakai baju laki-laki. Jangan si Rehan pakai bajunya Jawa. Nah, harus ada perbedaan. Begitupun kamu perempuan anak, karena kita ini beragama Muslim, mulailah untuk belajar menutup kepala. Masalah menjalankan 5 perintah agama itu, 5 sholat itu nanti dulu. Kalau Anda sudah bisa membungkus diri Anda, nanti suatu saat akan belajar untuk. Selanjutnya adalah fungsi afeksi. Afeksinya adalah fungsi kasih sayang. Jangan minta kasih sayang ke orang lain, minta kasih sayang kepada orang tua. Jangan Aulia minta kasih sayang sama Andi, minta sama Pak Safa. Begitupun kecuali misalnya suatu saat Anda sudah menjadi suami istri, tapi jangan pikir sekarang karena Anda masih kecil. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan sosial. Contohnya mengawasi kegiatan-kegiatan Anda di lingkungan masyarakat. Pemberian status. Nah, pemberian status ini adalah ada yang anak orang kaya, anaknya siapa? Anaknya jenderal. Anaknya siapa? Anaknya nelayan. Anaknya siapa? Anaknya si ini. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai tindakan Anda membuat malu orang tua. Nanti anak haji. Tapi itu siapa? Dia begini, ketemuan di bawah kolong, ketemuan siapa dengan kami? Misalnya gitu. Jangan karena tindakan kita, ada guru, terus berapa? Dia nakal kita mulai orang. Jangan sampai ada kita gagal kita status orang tua rusak. Lembaga agama sebagai pedoman hidup manusia. Jadi sumber kebenaran dan ada beberapa Anda tinggal baca nanti di bagian-bagian inti. Selanjutnya yang terakhir saja saya ambil fungsi lembaga ekonomi, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jangan curi, maksudnya begitu. Sudah ada aturan. Kalau mau dapat ikan berjaba, jangan masuk di kolong. Kalau mau dapat beras, beli atau tanam, jangan masuk di kos orang lain. Nah, itu lembaga ekonomi. Selanjutnya adalah memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Sepakat dulu, jangan mamen. Pokoknya kamu harus jual itu beras 10.000 satu karung. Ada kesepakatan. Jadi dalam Islam sudah ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual. Jangan seperti orang bilang membeli kucing dalam karung. Belum lihat barangnya bayar saja. Begitu
sudah orang berjual muncul. Wih, dia bilang ikan sunung, ternyata ikan gepeng. Dia bilang itu rumahnya bagus, ternyata tidak ada tiangnya, hanya ada atapnya. Dia bilang HP dia jual itu baru, ya baru tapi sudah pecah. Maka ketika kita melakukan transaksi itu sebagai barang itu barangnya ada. Apalagi kalau Anda lihat pembelian online, klik baju pesta modern, klik lewat apa? Shopee, lihat Shopee dan Lazada. Digambar Pak, ingat yang mereka gunakan kamera itu Canon yang harga 20-30 juta. Jadi biar jelek barangnya jadi bagus. Begitu sampai ke Anda, sakit hati, kenapa saya beli 200.000 datanya begini modelnya? Ya iya, kose belanja online. Kayak ada yang kemarin kirim HP harga 100.000 yang datang casing. Masa ada HP 100.000? Jangan sampai salah lihat. Baju yang kita susahnya ini adalah tidak tahu merek dan tidak tahu bahan. Sepatu size-nya sekian, dia pakai bahasa Inggris, merek ini, bahan ini apa? Kita tidak tahu. Dia tidak tulis di situ bahan dari kapas, dia tulis cotton. Oh, kita bilang ini asli cotton ini. Oh, begitu yang datang, baju kaos. Iya, memang kan cotton. Oh, itu lihat, gambar. Warna apa? Ada banyak warna kecil hati. Kita tidak tahu. Silver. Silver. Padahal maksudnya Anda tadi warna merah. Karena Anda tidak tahu arti nama silver, warna silver, klik. Ya datang abu-abu lagi ini. Semuanya saya kemarin merah. Ini ya Pak, bahaya. Jadi ada semua pedomannya. Begitupun misalnya Anda beli barang di Aji jual dari bawah. Aji, saya ambil dulu barang itu di depan, berbayar. Dan boleh kasih, boleh. Tapi janji minggu depan, jangan minggu depan Anda pulang pingsan lagi. Selanjutnya adalah memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Jadi bagaimana misalnya di nelayan itu pembagian kerjanya. Yang terakhir adalah memberi kepada tentang pengupahan. Bagaimana selama ini misalnya si desa bangun rumah yang kerja Rehan, bagaimana cara upahnya nih? Saya belum punya uang ini 50 juta nih. Kok ambil 10 juta? Oke. Kalau disepakat, jangan sampai desa begini. Sudah janji bayar 3 kali. Besok datang lagi minta. Besok datang lagi. Upah sudah habis, gaji sudah habis, kerja belum selesai. Begitu orang panggil kerja kabur. Nah, itu banyak terjadi di masyarakat. Jangan sampai begitu kalian. Memberikan pedoman tata cara pemutusan hubungan kerja. Ayo kita tidak cocok lagi kerja ini, putus sudah PHK. Kenapa? Baru kerja tembok, baru susun pondasi kalau sudah makan 20 juta. Rokok sudah 3 slot. 1 bata kalau istirahat 1 jam. Nah itu biasa kerja kita orang di sini. Kalau orang gunung, saya ambil contoh kemarin kerja rumahnya Pak Yusuf. Itu rumah lebarnya 10 meter, lebarnya 10 meter, panjang itu berapa puluh meter. Total rumah itu panjangnya 20-25 meter. 3 minggu selesai. 3 orang yang kerja. Orang gunung, orang di atas sana. Kerja mereka minum kopi, minum naik, mau panas, mau terik matahari, bal. Kalau kita tidak, kalau sudah isap rokok 1 kali cukanya sampai 1 bungkus baru berhenti. Sehingga kita di jalan-jalan yang kaya. Kenapa? Lebih banyak menghayal daripada kerja. Nah, kalau pertanyaan? Tidak ada? Baik. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak yang telah ikut dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kumpulkan KPD-nya.
Masih lanjutan Mas Ri. Masih lanjutan, terima kasih. Ya. Baik, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita rekam lagi 10 menit. Aktivitas hanya dalam begini. Cakap.